Halo sahabat semua, sebelum aku mulai podcast, please like, share, subscribe YouTube channel aku ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umurnya, dan banyak rezekinya, amin. Hari ini aku mau bahas tentang HIV. Jadi ini berdasarkan share aja sih, share pengalaman. Jadi aku pernah mengadakan penelitian di suatu rumah sakit. Sebenarnya aku penelitiannya sih untuk pasien stroke sih. Cuman pada saat itu ada pasien di mana waktu itu kan aku setiap ada pasien stroke, dokter akan mengecek pasien. Lalu aku biasanya ikut dan mencatat semua hasil diagnosa dokter dan berserta obatnya, dan aku akan cek obatnya. Kebetulan aku apoteker kan. Nah, setelah itu ada satu pasien. Pada saat itu pasien itu ditunggu sama istrinya. Setelah dokter memeriksa pasien tersebut, istrinya nggak lama dipanggil ke ruang dokter. Nah, karena ya aku tetap stay di ruang pasien karena aku masih mencatat, masih wawancara pasien juga ya kan, terkait dengan penyakitnya. Terus setelah itu gak lama kemudian istrinya datang dengan muka ya kayak sedih gitu. Terus aku kan kayaknya udah gak nyaman ya, mohon maaf Pak, Bu, saya terima kasih atas wawancaranya, saya balik lagi dulu ya, ada pasien lain, aku bilang gitu kan. Terus aku keluar, pas di luar aku dijegat sama istrinya, si istri pasien tersebut. Terus si istri pasien tanya, Mbak, saya boleh tanya sesuatu nggak? Iya boleh. Mbak, emang penyakit HIV atau AIDS itu menular ya? Aku cukup kaget juga sih dia nanya kayak gitu ya. Maksudnya apa nih? Ya aku jawab aja, iya Bu, HIV AIDS itu menular. Oh gitu ya. Memang, terus aku diam aja sih. Gini loh Mbak, saya tadi disuruh dokter untuk cek HIV atau AIDS. Oh gitu, aku bilang gitu. Iya, padahal saya nggak ngapa-ngapain Mbak gitu kan, saya ibu rumah tangga biasa. Enggak deng, dia kerja deng, saya kerja tapi ya saya kerja cuman ya pergi ke kantor terus pulang sore ya gitu aja, nggak ngapa-ngapain juga. Kenapa saya harus tes HIV atau AIDS gitu? Mungkin eh, suami, aku bilang gitu kan, itu yang sorry, pasien tuh suami ibu atau ya itu suami saya. Tadi dokter juga jelasin sih Mbak, dokter sepertinya curiga dengan kondisi suami saya. Makanya dokter juga mengecek suami saya apakah kena HIV atau AIDS gitu kan. Oh gitu. Tapi saya takut Mbak, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi si ibu ini seperti curhat gitu sama aku bahwa uh, kenapa dia harus tes HIV atau AIDS dan suaminya juga gitu. Ya singkat cerita sih, dia cuma curhat gitu aja sih, dan aku coba menenangkan beliau ya, karena aku yakin sih ketika ada disuruh tes HIV atau AIDS itu pasti seperti petir di siang bolong ya, apalagi buat istri yang merasa nggak ngapa-ngapain di rumah, ataupun kalaupun kerja ya kerjanya cuma nih baik-baik lah. Akhirnya sih dia curhat gitulah, akhirnya aku dengerin curhatnya si ibu itu gitu. Terus aku nggak tahu deh kelanjutannya. Yang pasti sih pada saat itu dia merasa sih kayaknya yang salah bukan dia, yang salah adalah suaminya. Itu tuh salah satu yang membuat aku tuh tertegun gitu ya. Ya Allah, itu kan aku juga nggak tahu sih bagaimana hubungan mereka suami istri, nggak tahu sampai si istri pasangan harus tes HIV atau AIDS. Dan sahabat-sahabat, itu bukan cuma satu pasien, ada lagi beberapa pasien HIV atau AIDS ketika pasangannya sakit, lalu abis itu dokter mencurigai ada gejala HIV atau AIDS, pasangannya yang nungguin terutama istri itu pasti harus dicek. Ya itulah, kadang sedih juga ya, kadang sedih kalau ada pasangan hidup yang seperti itu, kita tuh nakal atau gimana gitu, akhirnya yang kena dampak adalah istri, bisa juga ke anak. Kalau misalnya anaknya masih kecil, aku juga pernah menemui lagi ada anak kecil sama seorang ibu, dia lari-larian tuh di lorong rumah sakit.
Anak itu masih kecil, lucu. Terus tiba-tiba suster nanya, lucu ya anaknya? Aku bilang gini, lucu ya anaknya sus? Iya, tapi kasihan. Kenapa suster? Anak itu HIV. Hah? Oh gitu. Iya, HIV. Ini sekarang lagi ngambil obat. Kebetulan kan pakai BPJS, jadi dia ngambil obat HIV gitu ya ke rumah sakit. Oh gitu. Terus akhirnya suster cerita kenapa bisa HIV anak sekecil itu. Iya, jadi ceritanya nih, ini ceritanya tragis juga nih. Jadi si bapaknya anak ini ceritanya kalau nggak salah ya, apa gitu pekerjaannya apa gitu, orang kaya atau gimana aku kurang tahu, kayaknya orang kaya gitu ya. Terus dia tahu bahwa diri dia punya HIV atau AIDS, dia tahu, tapi dia pengen nikah gitu, atau orang tuanya pengen nikah, aku kurang paham. Akhirnya dia carilah gadis desa, coba carilah gadis desa, dinikahinlah si gadis itu sama si laki-laki itu. Setelah itu nggak lama kemudian laki-laki itu meninggal karena HIV atau AIDS. Dan akhirnya si perempuan itu dan waktu itu perempuannya lagi hamil, dari hamil anak tadi, ya otomatis kena HIV atau AIDS kayak gitu. Sahabat-sahabat, ada loh yang kayak gitu. Sampai aku dengerin cerita dari suster tuh sampai ya Allah, kok gitu amat ya, kayak gitu. Ada juga cerita bahwa kalau ini HIV-nya karena narkoba. Jadi dia ada anak umur 19 tahun. Dia diisolasi gitu di satu ruangan. Sepertinya ini udah parah kayaknya. Terus itu kan dokter tetap memeriksa kan ya. Terus aku sih jujur aja aku agak takut sih waktu itu memeriksa, karena kan aku nggak punya ilmunya, aku harus bagaimana, karena kondisi pasien ini udah lumayan parah gitu untuk penyakit HIV-nya. Lalu dokter memeriksa, terus suster nanya, aku biasanya suster suka cerita, itu kenapa suster, dan aku juga suka nanya sih, itu kenapa suster, kayak masih muda. Iya, itu baru 19 tahun, baik banget tuh ibunya. Emang kenapa suster? Iya, anak itu 19 tahun kena HIV. Oh, dari mana? Aku bilang tanya. Itu loh mbak, jarum suntik narkoba. Oh gitu. Iya, sampai kayak gitu, sampai dadanya tuh abis guys, abis, badannya tuh kurus banget. Terus ibunya itu masya Allah, katanya ibunya tuh sayang banget sama anaknya tuh diurusin sampai dimandiin. Kan kalau HIV itu kalau udah parah kan dia kayak banyak koreng gitu kan ya di tubuhnya gitu ya, banyak koreng gitulah. Itu sama ibunya dilapin. Kadang-kadang aku ceritanya sampai nangis juga ya. Aku ngeliat ibunya tuh mandiin anak gadisnya gitu ya, dilapin koreng-korengnya, terus dibersihin pipisnya, dibersihin BAB-nya. Sampai aku ngeliat kasih sayang seorang ibu tuh emang masya Allah banget ya. Aku nggak tahu sih kenapa anak itu bisa kena narkoba sampai bisa kena HIV gitu kan. Aku nggak tahu ceritanya bagaimana, cuman aku melihat seorang ibu yang mungkin sebenarnya dia juga kecewa ya anaknya kena HIV, kena narkoba gitu kan, tapi beliau dengan ketulusan hatinya tetap ngurusin anaknya. Padahal kan kita tahu kan koreng itu kan luka ya, luka itu bisa menularkan juga kan. Kalau misalnya kita juga luka, misalnya kita luka di suatu tubuh, terus pasien HIV atau AIDS itu kena luka, kita kena luka lagi, kita bisa kena dengan virus itu, karena kan dia lewat darah kan transmisi virusnya. Tapi si ibu itu nggak takut, dia udah dibilangin suster, dia nggak takut, ini anak saya, dia bilang gitu. Aku tuh sampai ngelihat itu sedih banget ya Allah. Sekian dulu deh sharing aku tentang pasien HIV AIDS. Jadi sahabat-sahabat kalian dimanapun berada, kita jaga yuk keluarga kita, diri kita dari risiko penyakit HIV atau AIDS. Untuk resiko penyakit HIV atau AIDS kalian bisa googling lah ya, apa aja resikonya, terus gimana gitu ya. Tapi kalau emang udah kejadian, udah takdir, ya paling ya kita berobat ya kan sekarang sudah banyak obat HIV atau AIDS yang bisa memperlama, istilahnya ya penyakitnya nggak parah atau memperlama inilah harapan hidup. Sekian dulu sharing aku tentang HIV atau AIDS. Semoga kalian mendengarkan ini dapat terinspirasi ya. Bye bye.